summa nusikha fa id lam taf'alu ma amartum bihi minas sadaqati baina yadayya najwa li litaqliha alaikum wa taballahu alaikum bi anna rakhasa lahu fitarki fa aqimu salawata wa atu fa aqimu salata wa atu zakat wal makna idza waqa'a minkum adik at-taqala an taqdimus sadaqati baina yadayya najwa fa'at bitu ala iqamati as-salati wa ita'iz zakati wa ta'atillahi wa rasulihi wallahu khabirun bima ta'maluna wa huwa mujazi Aasfakum, apakah kalian khawatir, takut antuqaddimu, jika kalian menyuguhkan baina yadaya najwakum, di antara depan perbincangan kalian sodakotin sedekah. Ayat sebelumnya ini kan menjelaskan ketika kita ini berbincang, berbisik atau mengadukan sesuatu kepada Nabi, dianjurkan untuk menyuguhkan sedekah. Nah, kemudian ayat ini ada satu pertanyaan, apakah kalian takut dan khawatir jika kalian menyuguhkan sedekah ketika berbisik atau mengadukan sesuatu kepada Nabi? Ai akhaftum, artinya kalian takut al-faqra, pada kefakiran, wal ilata, dan kesulitan. Li antuqaddimu, jika kalian menyuguhkan dalika, hal itu. Apakah kalian menjadi takut dan khawatir kalau ada anjuran untuk menyuguhkan sedekah ketika kita mau curhat kepada Nabi? Karena tidak semua orang mempunyai ekonomi yang sama. Pasti ada di antara para sahabat yang miskin, sehingga ketika yang bersangkutan ini ingin mengajukan atau curhat kepada Nabi harus demikian, mungkin bagi sahabat yang miskin terasa berat. Gitu ya. Hanya di sini qala Muqatil, berkatalah Imam Muqatil, innama kana, sesungguhnya ada dalika, hal itu asyra layalin, itu 10 hari, summa nusikha, kemudian dihapus. Nanti kan kewajiban itu sampai 1 minggu lebih, tapi kemudian dinasah atau dihapus. Fa'il lan taf'alu, kemudian jika kalian tidak melakukan ma umirtum, apa yang kalian diperintahkan bihi dengan ma, minas sodaqoti, dari sedekah, baina yadayin najwa, di antara depan curhatan, lisak liha, karena beratnya sedekah tadi, alaikum, atas sedekah. Wa taballahu, dan Allah menerima tobat, alaikum, atas kalian, bi an rakhasa, di mana Allah memberikan kemurahan, lakum, bagi kalian, fitarki, di dalam meninggalkan. Artinya anjuran untuk menyuguhkan sedekah ketika kita curhat kepada Nabi itu bukan sesuatu hal yang wajib. Mungkin bagi orang atau sahabat yang miskin dari sisi ekonomi merasa berat
zakat, maka Allah memberikan kemurahan untuk tidak menyuguhkan sedekah. Artinya tidak ada paksaan, yang namanya dari sisi ekonomi lemah ya usah. Jadi kalau wajib kan seolah-olah nanti setiap sahabat yang punya masalah yang ingin disampaikan kepada Nabi dengan ada syarat seperti itu nggak jadi curhat. Ini kan ujungnya menjadi persoalan. Faqimus sholata, maka dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Wal makna artinya idza waqa'a, ketika terjadi minkum dari kalian atasatulah rasa berat antak bimis sodakoh, dari menyuguhkan sedekah, baina yadayin najwa, di antara depan ketika kalian curhat kepada Nabi, fasbutu, maka tetaplah kalian ala iqamati sholat, atas mendirikan sholat, wa itaiz zakat, dan tunaikan zakat, wa ta'atillahi, dan taat kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya. Itu maksudnya kalau misalnya itu berat, yang terpenting kalian jangan meninggalkan sholat dan menunaikan zakat. Hanya begitu. Wallahu, dan Allah khabirun, itu zat yang maha bijak, bima ta'maluna, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Fahuwa mujaziku, maka Allah adalah zat yang akan membalas amal-amal kalian. Jadi kalimat sholat itu ya, kalau dia berdiri sendiri, sholata itu alifnya ditulis pakai wawu. Tapi kalau dia itu disandarkan atau misalnya dimundurkan, maka pakai alif. Misalnya sholatikum, sholatal asri, itu pakai alif, lahnya pakai alif. Karena ini kebetulan tidak diidhofakan, maka pakai waw. Paham? Ya. Jadi nanti jangan sampai pada kalimat as-sholah ada yang ditulis sholan pada wawunya, alifnya pakai wawu. Ada yang lam alif kan gitu ya. Kalau dia pakai lam alif berarti kalimat sholat itu tidak berdiri sendiri, disandarkan. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka alifnya ditulis pakai waw. Intinya idhofah itu pakai alif. Nah, kalau dia berdiri sendiri, misalnya sholatikum, sholatal asri, sholatul zuhri, itu pakai alif tulisannya, lam alif. Tapi kalau dia berdiri sendiri ditulis pakai wawu. Oh. Ada pertanyaan? Paham. Silakan. Isinya paham ya? Paham. Isinya. Nah, silakan, mana yang belum pahami? Ya, itu berdiri sendiri itu maksudnya tunggal apa berjamaah atau sendirian? Maksudnya tulisan itu. Ya, sholat ya. Ya, ini Nahwu. kalimatnya. Nahwunya. Bukan terkait dengan perilaku sholatnya, tapi tulisan kalimat sholat. Ya. Dari kalimat sholat, ya, kalau dia berdiri sendiri, la-nya itu pakai alif. Bukan terjemahnya. Bukan. Tapi kalau misalnya kalimat sholat itu disandarkan, itu tulisannya pakai alif. Kalau berdiri sendiri pakai waw. Nanti bisa dicek setiap ada kalimat sholat. Itu aturan tulisan sholat. Nah, Itu ada dua macam. Nah, ada dua macam. Pakai W, ada pakai alif itu. nah, pakai alif. Itu aturan. Ada lagi? Ini belum. Sudah? Udah lanjutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman. Hai walauhum humul munafiquna tawallawul yahuda. Ghadiballahu alaihim al-maghdubu alaihim humul yahudi.
Yahudu. humul yahudu mahum minkum bala minhum kama qala Allahu fihim mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa yahtamilu annahumul yahudu ay yaqulu lil mu'minina laisal yahudu minkum wala minal munafiqina falimadza la yatawallahumul munafiqun wa yahlifuna 'alal kadzib ay yahlifuna annahum muslimun au yahlifuna annahum ma naqalul akhbari alif lam ma naqulul akhbara ilal yahudi wa hum ya'lamun ay ya'lamuna bi butlana ma halifu alaihi wa annahu kadhiba kidbun wa annahu kidbun la haqiqatallah. Alam taro, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad ilal ladzina, kepada orang-orang tawallau kauman yang menjadikan atau saling mengasihi kauman pada satu kaum ay walauhum berkasih-kasihanmu pada mereka. Mereka itu adalah al-munafiquna, orang munafik. Tawallau al-yahuda, yang saling bercinta kasih, saling mengasihi al-yahuda pada orang Yahudi. Artinya ada orang-orang, tidak cuma dulu, sekarang juga ada, yang ternyata mereka suka bermain mata dengan orang Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Di zaman Nabi sampai sekarang ya tidak usah heran, hal itu pasti ada. Ghadiballahu alaihim, ghadiba telah memurkai Allah alaihim atas mereka. Al-maghdubu alaihim, yang dimurkai alaihim atas mereka. Mereka itu adalah al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Padahal status orang Yahudi itu kalau dalam surat Al-Fatihah itu al-maghdubu alaihim, yang dimarahi. Mahum minkum, tidaklah mereka, minkum itu bagian dari kalian. Wala minhum, dan tidaklah kalian itu minhum bagian dari mereka. Artinya mereka juga bukan bagian dari kita, dan kita bukan bagian dari mereka. Tapi ternyata ada satu dua di antara kita yang bermain mata dengan orang-orang Yahudi. Ini biasanya kan persoalan kepentingan. Kama qala Allahu, sebagaimana Allah berfirman, fihim, di dalam mereka, mudabdabina baina dzalika. Mereka ini adalah orang-orang yang ragu baina dzalika, di antara mereka, di antara itu. Ragu antara beriman dan tidak. Jadi antara beriman dan tidak beriman, artinya di persimpangan jalan. La ilaha illa, tidak kepada keimanan, wala ilaha illa, dan tidak juga kepada kekafiran. Jadi tengah-tengah di persimpangan.
Wayah tamilu dan mirip annahum bahwasanya mereka, wayah tamilu dan melingkupi annahum bahwasanya mereka al Yahudi itu orang Yahudi. Artinya orang-orang yang model seperti itu berada di persimpangan jalan antara iman dan kafir. Ya memang mirip-mirip seperti orang Yahudi. Ayaqulu lil mu'minina, artinya ia berkata lil mu'minina kepada orang-orang yang beriman, laisal yahudu minkum wala minal munafikin. Artinya yaqulu Allah berkata lil mu'minina kepada orang-orang mukmin, laisal yahudu bukanlah orang Yahudi minkum itu bagian dari kalian, wala minal munafikina dan bukan bagian dari orang-orang munafik. Wong gak jelas sebenarnya. Falimada, kemudian kenapa la yatawallahum, tidak saling mengasihi pada mereka al munafikuna orang munafik. Wa yahlifuna alal kadibi, dan mereka bersumpah alal kadibi di atas kebohongan. Ayahlifuna artinya mereka bersumpah annahum bahasanya mereka muslimuna itu orang muslim. Au yahlifuna atau mereka bersumpah annahum bahasanya mereka manaqulu tidaklah memindahkan al-akhbaro pada beberapa kabar ila Yahudi kepada orang Yahudi. Intinya ada di antara orang-orang pada saat itu berada di persimpangan jalan, dikasih stempel Yahudi yang tidak, kemudian dikasih stempel orang beriman juga tidak. Jadi mereka berada di persimpangan jalan. Kemudian kadang-kadang mereka juga menyatakan diri sebagai muslim. Ini kan ada cerita yang namanya hadisul ifki, cerita bohong. Ini pada saat perang yang pernah diikuti Nabi. Nah, setiap selesai perang ini kan Nabi menempatkan salah satu sahabat agar pulang paling belakang. Nah, ketika para sahabat dan Nabi sudah meninggalkan medan perang, pulang, ada salah satu sahabat yang ya pulang paling belakangan. Nah, itu melihat ada hewan unta, ya katakanlah berhenti, jerum kalau dalam bahasa kita. Nah, begitu didekati ternyata di situ ada unta dan Siti Aisyah yang ketinggalan. Karena dia merupakan petugas akhir, maka Siti Aisyah pun diajak pulang bersamaan karena udah nggak ada orang. Akhirnya ketika masuk ke pintu Madinah kan muncul fitnah. Ya macam-macam jenenge menungso. Ada yang membuat isu istri Nabi selingkuh, namanya laki perempuan nggak ada orang, apa yang dilakukan. Bahkan Nabi pun dengan isu yang sangat santer ternyata mau ke bawah keberadaan isu itu. Tapi akhirnya diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa itu merupakan berita bohong. Makanya ada cerita hadisul ifki, cerita bohong. Yang goreng itu ya memang orang-orang yang gak jelas tadi. Dikatakan muslim juga tidak, dikatakan kafir juga tidak, ya di persimpangan orang-orang seperti itu. Orang yang hanya sekedar selalu bikin provokator di tengah keadaan. Wahum ya'lamuna, dan mereka mengetahui, aya'lamuna mereka mengetahui butlana ma halifu alaihi, kebatilan apa yang mereka pakai sumpah alaihi atas ma. Artinya kalau ngomong itu meyakinkan, bahkan pakai sumpah, tapi ternyata apa yang ia katakan itu sesuatu hal yang tidak benar. Wa annahu kilbun,
dan sesungguhnya itu kibur itu kebohongan. La haqiqatan lahu, tidak ada hakikat baginya. Paham sih ya? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Putelan niku. Hah? Putelan niku tasrifnya Maf'ul. nggih, maf'ul nggih. Ya. Dados putelan nggih. Putelan. Wazane niku pripun niku? Ya padha karo huslanun. Oh. Itu kan alif nun. Itu ada di atas kalau itu wajan fulan. Putelan. Di Amsilati itu ada. Master-master yang mengikuti wajan fulan. Putelan. Fulanun. Batola ya betulu fulan. Putelan. Tadi Niku yang Falimadzan niku. nah, Falimadzan niku kan Falimada Falimadza layak tawallahu. niku kedudukannya pripun niku yang yatawallahu. Falimada ini kan istifham ya. Heeh. Maka kenapa Yatawalla. orang munafik itu tidak saling mengasihi pada mereka? Artinya orang munafik ini ternyata tidak mencerminkan, memperlihatkan diri saling mengasihi sama orang-orang yang ya, Orang kadang-kadang munafik. seneng, kadang-kadang enggak. Artinya toleransi di antara mereka itu atau cinta kasih yang mereka lakukan itu tidak sebagaimana mestinya. Kadang iya, kadang enggak. Kang Ube, lanjut. Sudah? Silakan lanjutin. A'adda lahum 'adaban syadida bisababin hadza tuliya wal khalqu Ada tawalli hadza tawalli wal halfu. wal halfu 'alal batili innahum sa'a ma kanu ya'malun minal a'malil qabihati. Nah, ya. A'adallahu, Allah menyediakan atau mempersiapkan lahum untuk mereka adaban syadidan, adab yang pedih. Bisa babi hada tawalli, dengan sebab saling mengasihi ini, wal halfi, dan sumpah ini, alal batili, atas hal yang batil. Persekongkolan di atas kebatilan. Itu zaman dulu sampai sekarang juga masih. Innahum, sesungguhnya mereka, sa'ama kanu ya'malun, adalah seburuk-buruk sesuatu yang mereka lakukan. Minal a'malil qabihati, dari amal-amal yang buruk. Nah, terus dilanjutin. Nah, Firman. Ittakhadhu aymanahum junnah wa hiya ma kanu yahlifuna alaihi minal kadhibi bi annahum minal muslimina. Tawakkian Wakimina minal qitali Tawakkian. minal qitali minal qatli. Minal fadli wal kufri. oh minal qatli bil kufri. Faja'alu hadhil imani. Hadhil aiman. Ini di atas tuh. Oh iya. Faja'alu hadhil aimani Hadhil wa wiqayatan. wiqayatan wa Wasitrotan. wasitrotan duna Dima'ihim. dimaihim fa amanat
alsinatuhum minal min khaufil min khaufil qitali qatli. min khaufil qatli walam tu'min qulubuhum fasaddu an sabilillah ai mana'un nasa anil islami bisababi ma yasduru anhum minat tasbiqi watahwini amril muslimina watad'ifi syauqatihim falahum adzabun muhin ay buhyanuhum yuhayyinuhum wa yukhzihim Ittakhadhu, mereka mengambil aimanahum, sumpah-sumpah mereka junnatan sebagai tameng. Jadi ketika mereka mengeluarkan kalimat yang bernada sumpah itu dijadikan alasan atau sampai. Namanya orang sumpah itu kan biasanya ya meyakinkan yang diajak omong tidak seperti apa yang dituduhkan. Makanya ittakhadhu aimanahum junnatan. Wahya, dan ia adalah makanu yahlifuna alaihi, apa yang mereka sumpahkan alaihi atas minal kadhibi, dari kebohongan. Bi annahum, bahasanya mereka minal muslimina, itu bagian dari orang muslim. Jadi sumpah-sumpah yang mereka keluarkan padahal itu merupakan kebohongan, jati diri seolah-olah dia sebagai orang muslim. Tawakian sebagai tameng minal qatli, dari pembunuhan, bil kufri, disebabkan kekafiran. Pada saat itu ketika orang itu menyatakan, oh saya ini bukan orang anu, akhirnya yang terjadi apa? Itu merupakan kebohongan dan seolah-olah dia ini bagian dari orang muslim, sebagai tameng agar supaya dia terselamatkan dari kematian, pembunuhan. Fajalu, kemudian mereka menjadikan hadhil aimana, sumpah ini, wikoyatan, sebagai tameng, wasitrotan, dan tutup, dunadimaihim, bukan pada darah-darah mereka. Artinya sumpah itu sebagai tameng dan tutup supaya mereka terselamatkan dari kematian. Fa'amanat, kemudian beriman, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, min khaufil qatli, dari kekhawatiran pembunuhan. Artinya kalimat iman ini hanya sebatas di lidah, tidak masuk ke dalam hati mereka. Walam tu'min, dan tidaklah beriman, kulubum, hati-hati mereka. Jadi antara lidah dengan hati itu tidak sama. Fasoddu, kemudian mereka menghalangi ansabilillahi, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aimanahu, mereka mencegah an-nasa, pada manusia, anil islami, dari Islam. Bisa babima, disebabkan sesuatu, yasduru, yang keluar, anhum, dari mereka, minat tasbiti, dari menghalang-halangi, watahwini amril muslimin, dan mempermudah urusan orang muslim, watad'ifi syaukatihim, dan lemahnya kekuatan mereka. Falahum, maka wajib bagi mereka, adabun muhinun, siksa yang sangat berat. Ayyuhayyinuhum, Allah memberatkan siksa pada mereka, wa yukhzihim, dan menistakan kepada mereka, menghinakan pada mereka. Ini masih berkaitan dengan satu dua orang
yang mempunyai perilaku begitu. Jadi antara lidah fa'amanat al-sinatuhum tapi walam tu'min qulubuhum. Di antara lidah dengan hati ini tidak sama. Zaman dulu ya ada, sekarang juga ada. Paham? Silakan ada yang mau tanyakan. Niku ittakhadhu bukan at-takhidhu niku pripun niku? Itu kan firman ittakhadha yattakhidhu ittikhadha. Karena dia domirnya adalah hum, ini filenya kan file domir. Domirnya adalah hum karena ada waw itu. Niki surasi majid berarti niku. Hah? Surasi majid nih. Ya itu sudah rubai. Oh, sudah rubai. Ittakhadha wajahnya kan ifta'ala. Istaf'ala. Ittakhadha, ittakhadhu. 1 2 3 oh nggih 4. Pasti Kalau niku nggih. kias, kiasi ya. Biasa nggih. Itu ittakhadha, ittakhadhu, ittakhadha. Ittakhadha. Bukan huma, hum. Nggih. Kalau ittakhadhu domainnya adalah hum. Kayak mereka mengambil. Bisa dilihat itu aimanahum, humnya itu kan sebagai tanda kalau filenya berupa domir jamak mudzakkar. Berarti setiap di Al-Qur'an itu yang kasroh itu berarti ilatnya kasroh berarti wazan istaf'ala nggih. Salah. Nggih. Salah. Ini kan hamzahnya ini kan hamzah wasol. Wasol. Karena kebetulan ini dia berada di awal kan hidup ittakhadhu. Nanti kalau misalnya dikasih waw ya bukan ittakhadhu lagi tapi wattakhadhu. Namanya hamzah wasol kalau di awal itu hidup tapi kalau di tengah mati. Beda dengan hamzah qotok. Kalau hamzah qotok mau di awal mau di tengah dia Hidup. Nah untuk membedakan mana hamzah wasol dan hamzah qotok, nah itu di Arab itu ada beberapa penjelasannya. Salah satu diantaranya ketika mengikuti wazan ifta'ala. Walaupun nggak ada tanda-tandanya nggih. Mengikuti wazan ifta'ala Istangala. dan wasol. Ifta'ala, infa'ala. Ini nanti kalau kita sering baca sih hafal dengan sendirinya. Mufradat niku sih masih meraba mufradatnya. Lagi, Cukup. silakan lanjutin Mas Doni. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ay yahlifuna Allaha yaumal qiyamati Yahlifuna lillahi yahlifuna lillahi yaumal qiyamati 'alal kadzabi kadhibi kama yahlifuna lakum fid dunya fayaquluna wallahu rabbana wallahi rabbana ma fa'alna dzalika wa hadha min syiddatin syaqawatihim fa innal haqa'iqa yaumal qiyamati qad in kasyafat wa sarat umuru maklumatan bi daruratin musyahadati wa yahsabuna annahum ala syai'in ay yahsabuna fil akhirati annahum bitilkal aymanil kadhibati ala syai'in mimma yajlibu naf'an aw yadfa'u daruran kama kanu yahsibuna dzalika fid dunya. Yauma yab'asuhumullahu, yauma yab'asu pada hari membangkitkan hum pada mereka, Allah jami'an secara keseluruhan.
Fayahlifuna, kemudian mereka bersumpah lahu kepada Allah, kama yahlifuna, sebagaimana mereka bersumpah lakum pada kalian. Artinya yahlifuna, mereka bersumpah lillahi kepada Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, alal kalbibi, di atas kebohongan. Jadi mereka ini bersumpah atas nama Allah tapi di atas kebohongan. Kama yahlifuna, sebagaimana mereka bersumpah lakum pada kalian, di dunia. Jadi antara sumpah yang mengatasnamakan Allah maupun bersumpah di depan umat Islam itu sama, di atas kebohongan. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, wallahi, demi Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, ma fa'alna, kami tidak melakukan dalika hal itu. Jadi ngomongin ngotot kalau di depan orang-orang muslim, wah kurang lakoni kok, enggak aku ini. Bahkan menggunakan nama Allah, namanya orang nggak jelas tadi. Wahada, dan ini min syiddati syaqawatihim, adalah dari kerasnya hati dan perilaku mereka. Fa innal haqa'iqa, maka sesungguhnya hal-hal yang hakiki yaumal kiamati, pada hari kiamat, tertingkasafat, sungguh telah dibuka. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Meskipun dia bersumpah mengatasnamakan Allah dan diucapkan di depan orang-orang muslim, dan semuanya itu adalah berada di atas kebohongan, tapi ketika pada hari kiamat, hal-hal yang hakiki itu akan dibuka oleh Allah. Wasor, dan menjadi al-umuru, perkara-perkara maklumatan itu menjadi maklum, bidoruratil musyahadati, dengan melihat secara pasti. Artinya nanti kalau di alam akhirat ya semua terbuka. Mungkin yang selama ini dilakukan di dunia, bersumpah di depan orang-orang muslim seperti itu, akan tetapi ketika sudah berada di alam akhirat adalah wasarat al-umuru maklumatan bidoruratil musyahadah, bisa dilihat secara langsung, secara kasat mata. Wayah sabuna, dan mereka menyangka annahum, bahwasanya mereka ala syai'in, atas sesuatu. Ayah sabuna, artinya mereka menyangka fil akhirati, di alam akhirat, annahum, bahwasanya mereka bitilkal aimanil kadibati, dengan sumpah-sumpah bohong itu, ala syai'in, atas segala sesuatu, mimma, adalah bagian dari cara yajlibu, yang bisa menarik naf'an, kepada manfaatan, ayat fa'u dororon, atau bisa menolak hal-hal yang doror, artinya tidak bermanfaat. Artinya dengan apa yang mereka lakukan, mereka menyangka nanti di akhirat sumpah-sumpah palsu yang mereka ucapkan itu seolah-olah hal itu bisa menarik kemanfaatan atau menghilangkan sesuatu hal yang doror bagi mereka. Kama kanu yahsabuna, sebagaimana mereka menganggap dalika, hal itu di dunia. Kalau di dunia intinya orang bisa bersilat lidah, tapi kalau sudah berada di alam akhirat sudah tidak bisa lagi. Makanya sorot al-umuru maklumatan bidoruratil musyahadah, semuanya sudah bisa dilihat secara kasat mata, tidak ada yang terselip sedikit pun. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Lebaknya Rabbul Ma'idah kemana ya? Lebaknya Rabbul Ma'idah, Rabbuna Rabbana, kadang atas lipat. Kalau Rabbuna itu kan mungkin bisa jadi mubtada. Kalau Rabbana ini kan berdoa.
tadinya itu ya Robbana. Nah, kemudian nidanya itu dibuang, tinggal Robbananya. Kalau munada itu mudhof, itu dia mansub. Tapi kalau misalnya dia itu munada mufrad tunggal, dia marfu. misalnya ya Muhammadu. Kalau ada kalimat ini tidak ada. Nah, kalau misalnya Robbana ini kan dimudhofkan, Robbun dimudhofkan kepada dhamir muttasil Robbana. Nah, kemudian yaknya mau ditulis monggo enggak juga enggak apa-apa. Misalnya Robbana atina kan enggak ada yaknya. Tapi cara mengartikan tetap ya Tuhan kami. Robbana atina fid dunya hasanah. Robbu dengan robba. Nah, kalau misalnya dibaca Robbuna, Ada tidaknya masih enak, masih bisa tempat. Ini kan nggak ada tidak. kalau Robbuna itu mungkin kita raba, bisa kita jadikan dia itu ngikutin mubtada. ngikutin tawabiknya mungkin ya. Ya, bukan, dari sisi arti kan bisa kita raba. Ya. Kalau misalnya Robbuna itu kita jadikan sebagai mubtada, misalnya Tuhan kami, ya Tuhan kami ngapain? Tapi kalau ini kan sudah jelas misalnya, ya Robbana, ya Tuhan kami. Robbana. Kalau dia itu mubtada baru robbu. Ya mubtada, kalau mubtada kan perlu khobar, Robba. sehingga diraba kalimatnya. Tuhan kami adalah apa, ya, gitu kan? Tapi kalau misalnya tidak ada khobarnya ya, yang jelas itu merupakan doa ya. Ini nggak ada khobarnya. Hah? Ini nggak ada khobarnya makanya doa. Oke. Hah? Ini nggak ada khobarnya. Yang Ya nggak ada khobarnya. wallahi nggak ada Wallahi khobarnya. ini kan sumpah demi Allah. Nggak ada khobarnya. Ya Tuhan kami tidak melakukan itu. Nggak ada khobarnya. Jadi wallahi ini adalah wawunya huruf kosam sebagai Kosam. sumpah. Yang pitilkal aiman. Itu kalau memang kita seandainya ketemu nggak ada hamzah dan di situ kita nggak tahu artinya, cara merabanya bagaimana iman dan aiman ini? Antara ini iman apa aiman? Tentunya kan kita lihat narasinya. Narasi narasi. sebelumnya ini apa sih? Tetap diraba. Ya diraba. Artinya antara iman itu kan iman, aiman kan sumpah. Nah kebetulan ini kan belakangnya ini kan berkaitan dengan sumpah yang dilakukan orang nggak jelas tadi. Tapi biasanya penulis dikasih hamzah di atas biasanya begitu, sebagai pengingat bahwa itu bukan iman tapi aiman. Seolah ya di Fitri lanjut lagi lagunya ya. Dia akan mantep habis Fitri aja. Ya rencananya kayak gitu insya Allah beliau ini. Nah, mesti nanti kemarin itu kan baru separuh jalan. Kalau mau diselesaikan ya nggak apa-apa. Kalau saya pengennya nahwunya langsung praktek, nggak usah belajar nahwu kitabnya, prakteknya di sini gitu. Ya sebagai pendamping. Oke. Soalnya kan kita udah pernah belajar sedikit-sedikit, ingetin lagi. Karena memang ini jenis